Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, sehingga kalian bisa mendengarkan materi hari ini dengan baik dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik pula. Masih pada pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak, khususnya untuk kelas 11 RPL. Jadi, materi yang kita pelajari itu adalah materi yang baru, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur dasar HTML dan juga kita sudah mengetahui tentang tag-tag pada HTML. Nah, khusus untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru. Materi kompetensi kita yang baru untuk hari ini adalah bagaimana cara membuat tabel di dalam HTML. Tabel sering sangat diperlukan dalam membuat sebuah halaman web, seperti misalnya untuk membuat pendataan, di mana nanti contohnya kita bisa membuat pendataan siswa, kemudian kita bisa juga membuat data-data barang untuk penjualan ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan halaman web. Jadi, kita perlu mempelajari tentang bagaimanakah cara membuat tabel dalam halaman HTML. Berdasarkan topik materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang membuat tabel dalam HTML, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah untuk dapat menjelaskan konsep tabel dalam HTML. Jadi di sana kita akan belajar apakah itu tabel dan apa fungsi tabel di dalam HTML. Yang kedua adalah untuk dapat mengetahui tag-tag yang ada dalam pembuatan tabel di HTML. Yang ketiga adalah untuk dapat menjelaskan atribut yang ada dalam tag HTML. Dan yang terakhir adalah untuk dapat menjelaskan call span dan row span di dalam tabel di HTML. Dari tujuan pembelajaran tadi, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, ingat, persiapkan juga alat tulis kalian supaya kalian juga bisa mengingat dan mencatat apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini. Selain kalian menyimak video ini, kalian juga akan memiliki catatan sehingga kalian dapat mempergunakannya nanti dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu tentang tabel. Menurut kalian, apakah yang disebut dengan tabel? Kenapa kita perlu menggunakan tabel dalam HTML? Jadi, apa pengertian tabel? Tabel merupakan struktur yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk baris dan kolom. Berikut Ibu sertakan contoh gambar dari sebuah tabel. Di sini contohnya adalah tabel siswa, di mana di tabel ini terdiri antara baris dan kolom. Nah, yang mana dimaksudkan dengan baris, yang mana dimaksudkan dengan kolom? Kalau baris itu dia ke samping, sedangkan kalau kolom itu ke bawah. Nah, maksudnya seperti ini. Untuk nomor, nama, dan alamat itu adalah baris pertama. Tetapi kolomnya di sana ada 3. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah nama, dan kolom ketiga adalah alamat. Sedangkan baris, misalnya kita menunjukkan baris pertama seperti yang sudah Ibu bilang tadi. Baris pertama adalah nomor, nama, alamat. Itu adalah baris pertama. Sedangkan baris kedua itu adalah 1 Nia BB Agung. Baris yang ketiga itu 2 Risa Jembrana. Sudah bisakah kalian membedakan yang mana baris dan kolom? Setelah tadi kalian mengetahui perbedaan antara baris dan kolom dalam tabel, nah sekarang kita lanjut lagi ke tabel. Tabel terdiri dari 4 unsur utama. Di antaranya 1 yaitu baris, 2 kolom, seperti yang sudah kalian pelajari tadi, apa bedanya baris dan kolom. Kemudian yang ketiga unsur utamanya adalah sel. Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Sedangkan yang keempat itu adalah garis.
Garis itu adalah pemberi atau pemisah antara baris dan kolom. Dari mempelajari unsur utama dari sebuah tabel, kita lanjut pada HTML. Untuk membuat tabel itu menggunakan tag. Tag yang digunakan adalah tag table. Biasanya tag table ini digunakan untuk menampilkan data yang struktur atau tampilan datanya dari database. Tetapi di dalam tag table ini kalau di HTML itu kita akan sifat webnya adalah static. Jadi tampilannya itu kita masih inputkan secara manual. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, itu tentang tag-tag yang ada pada tabel HTML. Nah, di struktur yang paling utama dalam sebuah tabel yang kita perlukan adalah yang pertama, itu adalah tag table. Nah, tag table itu fungsinya adalah mendefinisikan tabel. Jadi, kalau ingin membuat sebuah tabel, kita harus selalu awali dengan tag table dan selalu diakhiri dengan tag penutup table. Yang berikutnya adalah tag tr. Jadi setiap membuat sebuah tag HTML itu pasti ada tag pembuka dan juga akan ada tag penutup. Oke. Tag tr itu fungsinya adalah untuk mendefinisikan tabel row atau di sini mendefinisikan baris di dalam tabel. Jadi tr itu fungsinya untuk membuat baris di dalam tabel. Selanjutnya tag td. Nah, tag td ini itu berfungsi untuk membuat kolom di dalam baris dan untuk menampilkan data di dalam tabel. Jadi td ini adalah membuat kolom dari baris. Jadi tag tr dulu, setelah tag tr baru kita membuat tag td. Kemudian tag yang terakhir itu adalah tag th. Tag th itu fungsinya adalah untuk mendefinisikan tabel heading. Jadi dia fungsinya untuk membuat judul. Jadi membuat judul berupa kolom setelah kalian membuat baris. Nah, bagaimana struktur tabelnya? Sebentar akan Ibu jelaskan. Di tayangan selanjutnya, ini adalah struktur tabel dalam HTML. Jadi ini belum dilengkapi dengan struktur HTML-nya ya. Jangan sampai lupa kalian menambahkan struktur HTML-nya. Nah, untuk struktur tabel itu selalu diawali dengan tag tabel. Setelah tag tabel, kita akan membuat baris. Baris yang pertama itu menggunakan tag tr, kemudian dilanjutkan dengan tag th. Tag th ini adalah tag untuk judul. Jadi, th yang pertama di baris pertama itu adalah nomor, kemudian th yang kedua itu adalah nama. Kemudian, ingat setelah membuat baris, kita tutup tag barisnya. Itu sudah selesai untuk baris pertama. Untuk baris selanjutnya, itu baris kedua, kita tetap diawali dengan tag tr. Tag tr, kemudian kita membentuk kolom yang pertama. Kolom yang pertama sesuai dengan kolom dari judulnya itu adalah nomor, jadi kolom yang pertama, td yang pertama itu adalah 1. Kemudian td yang kedua atau kolom yang kedua itu adalah ayu, sesuai dengan tag judulnya yaitu nama. Kemudian di tag terakhir kita tutup dengan tag tr penutup serta ditutup juga dengan tag tabel. Nanti hasilnya ini menghasilkan satu tabel, 2 baris dan 2 kolom. Baik, setelah tadi kita mempelajari struktur dasar HTML, kita lanjut mempraktekkan bagaimana cara membuatnya di aplikasi. Kita buka aplikasi iCodeGo. Nah, setelah kita buka, kita persiapkan untuk membuat file baru. Yang pertama, klik File New File, kemudian kita simpan dengan nama table.html. Kemudian klik tombol Create. Setelah membuat tabel baru atau file baru, kita akan membuat tag awal dari HTML, yaitu kita ketikkan tag dasarnya yang pertama HTML, kemudian ketikkan tag yang kedua yaitu head. Setelah head kita ketikkan title untuk memberikan judul dari filenya. Misal kita buat judulnya latihan tabel. Kemudian jangan lupa kita buat tag penutup dari titlenya.
Setelah itu kita lanjutkan dengan tag penutup head. Jadi biar nggak ketinggalan, kita buat tag penutup head. Jadi ini salah satu struktur dari HTML. Setelah kalian membuat tag head, tag penutup headnya, kita lanjut dengan tag body, yaitu isi dari halaman webnya. Nah, di isi halaman web kita memulai dengan membuat tag table, tapi sebelumnya kita berikan judul dulu dengan memberikan sintak H2. H2 itu artinya untuk membuat judul agar tulisannya kelihatan lebih tebal. Jadi judul dari isinya ini adalah latihan tabel. Selanjutnya kita membuat tag tabelnya supaya nanti tabelnya terlihat garisnya. Jadi kita berikan dia border. Bordernya itu kita beri angka 1 supaya nanti lebih kelihatan garisnya tebalnya 1. Kemudian setelah membuat tag tabel, kita lanjutkan membuat tag TR. Tag TR untuk membuat baris pertama. Kemudian setelah membuat baris pertama, kita lanjutkan dengan kolom judul, yaitu menggunakan tag TH. Jadi kolom judul yang pertama itu adalah nama. Nah, nama yang akan kita coba. Kemudian tag penutup TH. Berikutnya untuk kolom yang kedua, kita ketikkan TH lagi. Kita beri judul alamat. Nah, setelah itu tag penutup TH. Untuk yang berikutnya, kita berikan lagi satu contoh lagi kolom untuk judul, yaitu TH. Kita ketikkan di sana nomor telepon. Jadi kita buat dia tagnya ada nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian tutup barisnya dengan tag penutup TR. Berikutnya kita buat baris yang kedua untuk mengisikan datanya. Setelah tag TR, kita lanjutkan untuk membuat kolom pertama. Isi datanya yaitu menggunakan TD. TD yang pertama namanya adalah Ayu. Ingat tag penutup TD-nya. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita ketikkan TD. Kita kasih alamatnya si Ayu itu negara. Kemudian ditutup tag penutup TD. Berikutnya untuk nomor telepon, isi datanya kita ketik tag TD, kemudian nomor teleponnya kita ketikkan di sana. Nah, setelah mengetikkan nomor telepon, ingat memberikan tag penutup TD-nya supaya nanti programnya tidak error. Untuk menutup baris, kita ketikkan TR. Nah, selanjutnya kita tutup tabelnya. Jadi nanti di sana akan terbentuk 3 buah kolom dan juga nanti ada 2 buah baris. Jadi 2 buah baris itu baris judul dan juga baris data. Untuk kolomnya nanti ada kolom nomor, nama, alamat, dan nomor telepon. Oke, untuk melihat hasilnya kita buka dulu web servernya. Ingat diaktifkan web servernya di start. Kemudian kita klik SQL Body untuk menyambungkan ke browser untuk melihat tampilan hasilnya. Oke, diklik SQL Body, jadi nanti akan terhubung ke browser. Nah, ketika tampilan browser sudah tampil, di bagian alamat atau address-nya kita mulai mengetik tempat dari penyimpanan halaman webnya. Jadi kita ketikkan di sana http://localhost. Kita ketikkan alamat IP-nya 8080, kemudian slash, nanti letaknya ada di folder apa, kita ketikkan. Karena ini ada di folder 11 RPL2, kita ketikkan 11 RPL spasi 2. Ingat tulisannya itu harus sesuai dengan nama folder yang tersimpan di handphone kalian masing-masing. Kemudian diberikan slash, lalu kita panggil nama filenya tadi yaitu tabel.html. Oke, kemudian di enter, nanti akan terlihat hasilnya. Bagaimana dengan tayangan tadi? Kira-kira apakah kalian dapat membuat tampilan tabel di dalam HTML seperti contoh tayangan tadi? Ibu harap kalian nanti mempraktekkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada tayangan video tadi. Untuk selanjutnya kita lanjut dengan materi.
Berikutnya adalah atribut yang ada pada tag tabel. Nah, atribut yang ada pada tag tabel itu antara lain, yang pertama itu adalah border. Border di dalam tabel itu adalah besarnya garis yang ada di dalam sebuah tabel. Jadi, kalau misalnya kalian tulis bordernya 0, jadi garisnya tidak akan terlihat. Tetapi, kalau kalian tulis 1 atau seterusnya berupa angka, itu akan menampilkan ketebalan setiap garis yang ada di dalam tabel. Atribut yang kedua adalah cell spacing. Cell spacing ini adalah memberikan jarak antar kolom di dalam tabel. Jadi dia memberikan jarak di antara kolom. Yang ketiga itu adalah cell padding. Kalau cell padding ini adalah memberikan jarak antar tulisan. Jadi antar tulisan di tabel itu diberikan jarak, itu menggunakan cell padding. Kemudian atribut yang berikutnya adalah BG color. Kalau BG color, sintak ini nanti akan digunakan untuk memberikan pewarnaan di dalam tabel. Jadi kalau kalian ingin mengatur warna, itu gunakan sintak BG color. Atribut yang berikutnya adalah call span. Call span itu artinya penggabungan antar baris ataupun antar kolom. Jadi khusus untuk call span itu adalah menggabungkan kolom. Sedangkan untuk atribut yang berikutnya yaitu row span itu adalah atribut yang digunakan untuk menggabungkan baris. Demikian tadi materi tentang atribut pada tag tabel. Bagaimana cara membuat cell padding dan cell spacing serta border di dalam tag tabel. Jadi kita buka dulu aplikasi iCodeGo-nya. Nah, setelah itu kita buat file baru. Kita beri judul border HTML. Kita create. Oke, kemudian kita buat tag HTML-nya. HTML sebagai tag pembukanya, kemudian tag head, kita berikan judul, title, border, cell padding, atau kita berikan judul border saja. Oke, kemudian tag penutup dari head. Lalu kita buka tag penutup body untuk membuat isi dari halaman web. Nah, isinya kita buat table. Di tag table ini kita berikan border. Bordernya misalnya sama dengan 2. Jadi ini biasanya kalau lebih lengkap ada tanda kutipnya. Kemudian kita tambahkan cell padding. Cell paddingnya misalnya kita pakai 2 juga. Kemudian terakhir kita tambahkan cell spacing. Kita isikan juga 2. Dan kita lihat bedanya nanti. Berikutnya kita masukkan tag baris tr, kemudian kita coba buat judulnya dulu, kolomnya misalnya nomor, tag penutup th, judul yang kedua, nama, kemudian tambahkan tag penutup th-nya. Berikutnya kita tutup dengan tag tr. Untuk baris yang kedua kita tr lagi, kita buat
TD ya, baris yang berikutnya TD, nomornya 1, tag penutup TD, kemudian TD yang berikutnya seperti biasa, misalnya kita pakai contoh Ayu lagi, tag penutup TD, kemudian kita tutup TR nya. Setelah semua lengkap, kita tutup tabelnya, kemudian tutup body, dan yang terakhir adalah tag penutup HTML. Setelah itu kita simpan. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Seperti biasa, kita hidupkan dulu web servernya supaya nanti bisa terhubung ke browser. Setelah aktif, kita cari SQL body untuk menghubungkan ke browser. Oke, kita tunggu sambil diklik browsernya ya, SQL body-nya. Kemudian di bagian alamat atau address, kita ketikkan di sini alamatnya untuk halaman web dengan menggunakan HTML 8080 11 RPL2, tadi namanya adalah border.html. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi sini sudah terlihat penggunaan bordernya, kemudian ada spasi di antara tulisan, dan juga sudah terlihat di sini jarak di dalam setiap kolomnya, itu menggunakan cell padding. Oke, demikian tadi penjelasan contoh menggunakan cell spacing, cell padding, dan border. Baik, demikian tadi beberapa penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan tabel di dalam tag HTML. Nah, kita sudah mempelajari tentang apa itu tabel, kemudian kita sudah mengetahui tag-tag yang ada yang di dalam tabel, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang struktur yang ada di dalam tabel, bagaimana cara membuat struktur dasar dari sebuah tabel di dalam HTML. Kemudian yang terakhir kita sudah mempelajari atribut yang ada di dalam tabel, seperti misalnya atribut border, atribut cell spacing, cell padding, row span, dan col span. Nah, khusus untuk nanti tag row span dan col span itu akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini kita cukup dulu sampai di sini tentang penjelasan bagaimana cara membuat sebuah tabel di dalam HTML. Baik, demikian tadi materi yang telah Ibu ajarkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi col span dan row span. Demikian untuk hari ini, sampai jumpa lagi.